Persen dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Koknea infantilitas. sendiri adalah organ pendengaran yang berfungsi. TKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo sahabat Premier, saya Dr. Dwi Paruzali. Saya berpraktek di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Pada kesempatan kali ini, kita berbincang mengenai cedera fisik akibat kecelakaan. Apakah ditangani di IGD? Cedera fisik adalah kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu trauma atau tekanan fisik ataupun kimiawi. Cedera pada kulit, luka lecet, robek, tusuk, ataupun memar. Kemudian cedera pada otot, tendon, ligamen itu bisa karena robek, tergang, gejala nyeri dan bengkak, hematom, tidak dapat menggerakkan sendi, dan kesulitan menggunakan ekstremitas yang cedera. Cedera pada otak atau kepala, seperti misalnya gegar otak atau amnesia, cedera dada atau perut, perdarahan, dan luka dalam. Korban kecelakaan lalu lintas harus segera mendapat pertolongan gawat darurat ke rumah sakit terdekat. Selain untuk mengetahui adanya luka dalam dan gegar otak, pemeriksaan di fasilitas yang memadai juga memungkinkan korban mendapatkan penanganan dengan baik. Luka dalam adalah luka pada bagian dalam tubuh dan biasanya sulit terdeteksi. Waktu yang dibutuhkan untuk penanganannya pun harus sangat cepat, sebab bisa beresiko fatal. Misalnya, seseorang mengalami benturan di dada, tulang rusuknya patah atau terkena liver, dan mengalami luka di bagian dalam perutnya. Hal semacam ini, jika diatasi lebih dari 30 menit, akan mengakibatkan kematian. Korban kecelakaan juga bisa berakhir dengan kematian jika mengalami perdarahan. Ketika kehilangan banyak darah, maka korban akan mengalami syok, lemas, pingsan, jantung kehilangan darah, kemudian berujung kematian. Begitu juga jika gegar otak. Biasanya korban awalnya akan kehilangan kesadaran dulu. Lama-lama jika tidak teratasi, bisa meninggal. Kecelakaan yang menyebabkan banyak luka atau cedera fisik, di mana kondisi ini ditangani oleh IGD, misalnya cedera akibat kecelakaan lalu lintas, luka bakar, perdarahan yang tidak kunjung berhenti, cedera pada kepala dan tulang belakang, cedera karena tersengat listrik atau tersambar petir, dan lain sebagainya. Apabila Anda mengalami cedera fisik dengan luka ringan, misalnya luka lecet dan luka robek disebabkan oleh kecelakaan ketika menggunakan pisau atau peralatan tajam lainnya, luka seperti itu dapat ditangani di rumah dengan pengobatan seperti saat membersihkan luka. Pastikan Anda mencuci tangan terlebih dulu hingga benar-benar bersih untuk mencegah kuman penyakit masuk. Bila korban sadar dan mengeluh sesak napas, lepaskan semua yang mengikat pada tubuh korban. Jangan memberi minum pada korban ketika sesak napas. Selanjutnya, tunggu sampai bantuan medis datang. Apabila terdapat perdarahan yang deras, lakukan. Hentikan perdarahan dengan menekan langsung pada tempat yang berdarah, bisa dengan menggunakan kain yang digulung, atau alat dan benda lain dengan cukup kuat. Yang kedua, jangan sembarangan memberikan benda apapun untuk menghentikan perdarahan, seperti mengoleskan oli, minyak krem, dan lain-lain. Posisikan daerah yang mengalami perdarahan lebih tinggi daripada jantung, dan pertahankan balut tekan sampai bantuan medis datang. Perdarahan yang banyak dan tidak segera diatasi dapat menyebabkan korban kehabisan darah dan mengakibatkan kematian. Penanganan korban dengan patah tulang, tanda-tanda patah tulang misalnya, terdapat kelainan bentuk pada tungkai atau lengan korban. Patah tulang dapat terbuka, yaitu tulang terlihat keluar ataupun tertutup. Dan hati-hati saat memindahkan korban. Berikan pertolongan dengan cara membuat tungkai atau lengan yang patah tidak bergeser. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan apabila Anda menemui kecelakaan di jalan. 1. Jangan hanya menonton dan menimbulkan kemacetan.
Kedua, jangan mengambil gambar atau memvideokan serta memviralkan melalui medsos. Ketiga, jangan mengambil barang milik korban. Keempat, jangan menghalangi akses bantuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan salam sehat.